Alkisah berawal dari sebuah pegunungan di Alaska. Bangkitlah dinosaurus yang sangat besar. Dia pun berkata sudah menunggu waktu kebangkitannya, dan para dinosaurus akan menguasai dunia lagi. Ketika si dino lagi jalan menuju suatu tempat, para militer setempat menyerangnya dengan rudal, akan tetapi tidak mempan. Sedangkan si Blahowe lagi di perjalanan menuju tempat si dino, dan Tatsumaki pun dijatuhkan dari pesawat. Tibalah si dino dan Tatsumaki Baiwan. Saat si dino bertanya, Tatsumaki malah menjawab telepon dari pihak kelurahan yang menyuruh dia untuk kembali ke markas. Si dino yang begitu gede dicuekin Tatsumaki, dan si dino pun dengan sabar menunggu Tatsumaki selesai teleponannya. Si dino pun ngatain Tatsumaki dengan cebol lalu dia menginjaknya. Akan tetapi Tatsumaki bisa menghindar. Si dino yang terkejut sesumbar kalau yang bisa menghancurkan dia hanyalah meteor. Ketika si dino mau menyerang Tatsumaki dengan kekuatan nafas jigongnya yang mengeluarkan api, Tatsumaki yang memiliki kekuatan esper mengabulkan permintaan si dino dengan mendatangkan meteor. Si dino pun di tempat lain, Genos dan Saitama lagi berada di tempat perguruan si kakek Silver Fang. Silver Fang yang lagi mempraktekkan bela dirinya, menyuruh Saitama untuk mengikuti gerakannya tadi. Akan tetapi Saitama tidak mau, dan dia menyuruh Genos untuk mengikutinya. Akan tetapi Genos juga tidak berminat, karena yang dia cari bukan seni bela diri melainkan kekuatan penghancur. Charanko murid Silver Fang marah karena seni bela diri gurunya dipandang enteng, serta dia pun menyerang Genos. Genos yang tak percaya kalau Charanko murid terbaik Silver Fang itu lemah dan menanyakannya pada dia. Kemudian Silver Fang pun menjawab kalau dulu di perguruannya banyak orang yang berlatih. Akan tetapi murid terbaiknya mengamuk dan menghajar murid yang lain sampai-sampai mereka jadi takut untuk berlatih lagi di perguruan. Dan nama muridnya adalah Garou. Halo. Sama! Ano hero Silver Fang da zo! Kemudian datanglah tamu yang tak diundang. Dia adalah anggota kelurahan yang ditugaskan untuk menjemput Silver Fang, karena akan ada rapat penting di kelurahan pusat, serta dia juga menyuruh Genos untuk datang juga. Lalu Silver Fang menyuruh Charanko menjaga perguruan, sedangkan Genos meminta Saitama untuk ikut rapat, karena mungkin akan terjadi lagi serangan monster kuat. Kekuatan Saitama pasti dibutuhkan. Mereka bertiga akhirnya tiba di kelurahan pusat dan berjumpa dengan pahlawan kelas S lain yang bernama Atomic Samurai. Silver Fang pun memperkenalkan Saitama pada Atomic Samurai, kemudian Saitama pun memperkenalkan diri dan mengajak si Atomic salaman. Akan tetapi si Atomic bersikap sombong amat tidak mau menerima salaman Saitama, karena dia menganggap Saitama lemah dan bukan level dia, karena Saitama pahlawan peringkat B. Dan di saat itu juga, Tatsumaki yang tiba di kelurahan, mengoceh karena sudah mengajak Saitama pada rapat pahlawan kelas S, dan itu membuatnya terhina. Akan tetapi mereka bertiga nyuekin Tatsumaki serta Saitama menganggap kalau dia adalah anak tersesat. Tersesat. Pahlawan kelas S berkumpul di sebuah ruangan rapat. Shin pun menjelaskan para pahlawan dan peringkatnya, dari ranking 17 sampai ranking 1, akan tetapi Metal Knight yang di ranking 6 dengan Blaze yang juara kelas, mereka berdua cuma nitip absen, alias tidak hadir di rapat. Ketika suasana yang sedang serius, akhirnya Shin menunjukkan pada Saitama yang kelas B, dan dia pun berkata minta minum, membuat seisi ruangan langsung melihat pada Saitama. Akhirnya atasan kelurahan pusat datang, dan dia menjelaskan kalau semua pahlawan kelas S dipanggil karena akan terjadi situasi yang sangat bahaya bagi bumi. Dia pun menjelaskan kalau dukun yang bernama Shibabawa telah meninggal. Di saat atasan kelurahan menjelaskan, Saitama bertanya pada Puri-Puri tentang Shibabawa, dan menyangka kalau dia itu adalah pahlawan, dan Puri-Puri menjelaskan kalau dia adalah dukun top Markotop, yang suka meramal akan bencana dan monster, dan ramalannya selalu benar.
芝原様って誰？ヒーロー？ Para atasan pun menjelaskan lagi, di masa sekaratnya si Babawa sempat menulis sebuah pesan kalau bumi dalam bahaya, karena ramalan dia tentang bencana besar sebelumnya selalu benar. Dengan pesan bahaya itu, mungkin akan terjadi bencana melebihi level naga, dan itu akan terjadi kurang dari 6 bulan lagi. 半年以内ってことは、明日かもしれないし、今日かも。来てよかった。 Dengan instan, kantor kelurahan pun akhirnya diserang oleh siluman manuk yang mengklaim kalau dia adalah Raja Langit yang kuat, dan para pahlawan yang lagi rapat pun terkejut luar biasa, di saat siluman manuk mau menghancurkan kantor pusat, dengan secara tiba-tiba, bawahannya berkata pada si bos untuk lari, dan mereka dibunuh oleh alien yang tiba di kota A. まるでハムシのごとく。Dan kapal alien tersebut menghancurkan kota A dengan secepat ekspedisi. Di sisa-sisa reruntuhan kota A, ada bocil yang masih selamat. Dia pun leweh di pelukan bapaknya, serta dia melihat penampakan alien yang akan membunuhnya, tetapi terselamatkan karena keburu ada pahlawan, muridnya si Atomic Samurai. Si pahlawan yang lagi ngahuleng mikirin cicilan motor yang sudah jatuh tempo, hampir saja kepalanya jadi penyet karena serangan si alien, sedangkan di dalam kantor, para atasan terkaget kalau kota A hancur dalam sekejap. Silver Fang yang menanyakan kantor kelurahan tidak rusak, dijawab oleh si kacamata, kalau kantor ini bangunannya sangat kokoh karena dibangun menggunakan semen 3 roda, dan tidak mudah untuk menjebol dindingnya, akan tetapi Saitama dengan mudahnya menjebol bangunan itu dan pergi ke atas genteng kantor pusat. Saitama yang di atap kantor kelurahan langsung melompat dengan tujuan mau masuk ke dalam UFO, dan di tempat lain si pahlawan berpedang yang sudah ngos-ngosan melawan alien berkepala banyak, menyadari kalau si alien memiliki ajian rawa rontek, yang dimana ketika dia membelah badannya, si badan alien nempel kembali, dan dia pun terkena serangan palu dari si alien yang menyebabkan tangannya patah. Di dalam putus asa, si pahlawan yang pasrah karena alien terlalu kuat, si alien malah membelah diri dan menjadi 5, dan sempat-sempatnya si alien membagi tugas, dan di saat si alien Oblai membagi tugas datanglah. Si murid Atomik memberitahu gurunya, kalau serangan dia tidak ada gunanya dan menyuruh untuk kabur saja, akan tetapi si Atomik yang pahlawan kelas S, malu dong kalau dia kabur, dan mengiris lagi si alien sampai halus, akan tetapi si alien utuh lagi dan berevolusi ke mode terkuat dia. Silver Fang dan si pemukul bisbol pun datang untuk membantu, dan di saat itu juga, tanpa basa-basi Puri-Puri langsung berlari dan menghajar si alien dengan mode malaikatnya, dan dia teringat dengan omongan si monster laut yang sempat mengajari dia cara memukul yang baik dan benar. Saitama yang sudah memasuki UFO, membantai semua alien yang dia temui, lalu Saitama dihadang oleh alien yang bernama Gloribus yang sesumbar kalau dia tidak akan bisa mengalahkannya, akan tetapi... Saitama pun kemudian ngerusuh di dalam UFO, pukulan dan tendangan Saitama pun menyebabkan ledakan di mana-mana, dan dia berharap karena sudah ngerusuh, si bos alien datang nyamperin dia.